kisah-kisah akhirat atau kisah-kisah siksa, sehingga diilangi oleh
Rasulullah, ujar Nabi kita, ini orang telah meninggal dunia karena hatinya terbakar karena rasa takut. Wala barwa in kana dzalika la yusiru fi qalbika, dan tiada ragu-ragu lagi menunjukkan kebutaan hati kita jikalau ada yang demikian tiada membekas rasa takut di dalam hati engkau. Apabila kita mendengar tentang siksa kubur atau siksa neraka, lalu kadang membekas di hati kita rasa takut, pina biasa-biasa aja, nah itu menanda akan buta mata hati kita. Semestinya apabila kita mendengar siksa-siksa yang dahsyat itu ada rasa takutan di hati, itu menunjukkan artinya ada buta benar hati. Apabila mendengar itu ada gerakan-gerakan bekas di dalam hati, itu menunjukkan buta mata hati tadi. Orang berkisah kayak ini, dosa ini berarti ini siksaannya ini. Kalau mati kayak ini siksaannya, pindah ada bekas di hati. Biasa-biasa aja, malah ketawa mendengar, dianggapnya biasa dan seakan-akan itu kadada. Nah itu menunjukkan butanya mata hati kita. Fa inna qulubal ghafilin mislul hijarati, maka sesungguhnya hati orang-orang yang lalai, yang lupa itu seperti batu. Allahu Akbar. Orang-orang yang lalai, baik lalai sembahyang, baik lalai puasa, baik lalai menuntut ilmu macam-macam. Nah orang yang seperti itu hatinya seperti batu. Ujar Imam Ghazali, orang-orang yang tiada takut sehingga perbuatannya kada berubah, hatinya itu seperti batu. Aw asyaddu qaswatin, dan bahkan hatinya itu lebih keras daripada batu. Ada orang diberi nasihat, akunya biar masuk neraka, menerima nasihatnya kada. Aku masuk neraka, menerima nasihatnya kada. Padahal nasihat itu sejujur, lain nasihat yang salah. Aku aku masuk neraka daripada menerima nasihatnya. Nah ini artinya keras daripada batu. Kalau batu sebesar-besarnya batu dicatup kembali kita hancur. Buktinya batu-batu yang ada ini asalnya keras, bebiji, dihancurnya pakai mesin sehingga jadilah batu supret yang ada di halaman kita nih. Itu kena asalnya dihancurnya pakai mesin. Jadi sekuat apapun batu, sehebat apapun batu, kalah dapatnya besi. Akhirnya dikikis oleh orang-orang yang ahlinya sehingga gunung yang tinggi runtuh, diambil orang batu-batunya dengan kecanggihan dan kepintaran alat bikinan mereka. Nah itu batu keras, tapi hati mereka lebih keras daripada itu. Hati orang-orang yang seperti itu tadi. Sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, aku masuk neraka, memaasi kada lawan Nabi kita. Nah itu artinya batunya, artinya hatinya itu lebih keras daripada batu. Kada sing ubah-ubahan, batu kan bisa berubah, kan asalnya benar, bisa jadi halus. Nah kita berlindung kepada Allah, jangan sampai hati kita ini keras, takutan banget. Bayanu ahwalil anbiya wal malaikah bil khawfi. Ini jadi penjelasan tentang keadaan para nabi-nabi dan malaikat pada rasa takut mereka. Nah, kayak apa keadaan hati hubungan nabi-nabi malaikat, hati mereka yang takutan itu kayak apa keadaan hati mereka. Rawat Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan mengisahkan Siti Aisyah istrinya Rasulullah. Jadi Siti Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taghayyara al-hawa wa habat rihu 'asifah, apabila terjadi perubahan udara dan angin berhembus kencang, udara berubah. Yang asalnya udaranya itu kada kencang, lalu
Nah, pada saat itu yataghayyaru wajhuhu, berubah wajahnya junjungan kita Rasul. Berubah. Asalnya bina tenang Nabi kita itu. Datang angin yang deras, berubah sidin. Fayaqumu yataraddadu fil hijarah. Lalu beliau berdiri mondar-mandir dalam kamar, berulang-ulang. Wa yadkhulu wa yakhruju, terkadang beliau masuk dan terkadang keluar, tumat masuk. Ada nyaman hati. Kullu dzalika khaufun min adzabillah. Semua yang demikian itu sebab takutan di dalam hati tentang masalah siksaan Allah. Nabi kita. Artinya kan apabila angin itu kan biasa nyaman lah. Tapi kalau sudah angin puting bidik, anak bujur rumah tadi hancur. Nah, jadi sidin mengatakan kayak itu artinya dahsyatnya karena di negeri akhirat itu. Dahsyatnya. Jadi siksa neraka itu bukan cuma api. Kalau misalnya masuk neraka itu kayaknya siksa dengan api, ada juga disiksa dengan dingin. Ada orang-orang lainnya disiksa oleh Allah Ta'ala dengan bersanatan dinginnya luar biasa. Di dalam neraka itu bukan cuma panas, tetapi dingin yang bersanatan luar biasa. Nah, jadi Nabi kita ini apabila datang angin kencang, lalu timbul di hati sidin rasa takut. Kenapa jadi takutan? Karena sidin memandang angin yang kencang itu adalah Allah yang nomor 2. Jadi yang dipandang sidin Allah. Takutan dengan Allahnya kalau Allah ini murka. Apabila Allah murka, hancur sudah kampung. Dapatnya angin tadi. Lalu Nabi kita ini takutannya bukan lawan anginnya, tetapi dengan orang yang membolak-balikkan, yang menggerakkan itu angin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Nabi kita. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala fi shalah, dan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah apabila telah masuk pada waktu sembahyang, orang bang sudah sampai waktu sembahyang, yusma'u li sadrihi azirun ka aziril mujal, didengar pada dada Rasulullah itu suara guruh seperti suara guruh pariuk. Allahu Akbar. Dada Nabi ini apabila sampai waktu sembahyang berguruh, berbunyi sebagaimana bunyi suara guruh pariuk. Nah, pariuk ini adalah yang tahulah bunyi guruh pariuk. Nah, mungkin itulah bunyi guruh nampian rajin atau misalnya memasak pakai api kalau lalu apinya tadi banyunya mengurang. Nah, bunyi gitu, deguk-deguknya menghantam lawan rokok panci. Seperti suara seperti itu dada Nabi kita berbunyi. Kenapa? Karena pajangan berhadapan dengan Allah yang Maha Pencipta. Jadi Nabi kita itu apabila hendak sembahyang, sidin ingat bahwasanya hendak sembahyang ini ingat pajangan bertemuan dengan orang yang serba maha. Lalu takutan di hati. Kalau salah tingkah, salah adab macam-macam hebat pada raja lagi ini, Allah ini yang menguasai seluruh dunia. Pasti takutan benar. Qala Rasulullah, lalu Nabi kita bersabda, "Ma ja'ani Jibril qat." Tiada datang Jibril kepadaku semata-mata illa yar'adu farqan minal jabbar. Melainkan Jibril itu bergemuruh suaranya karena takut kepada Allah yang Maha Perkasa. Jadi ujar Nabi, setiap kali Jibril itu datang lawan aku membawa wahyu, Jibril itu pasti datangnya itu bergemuruh, suaranya itu bergemuruh. Kenapa? Karena takutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah itu bisa murka. Allah itu bersifat Al-Jabbar. Allah itu bersifat Al-Muntaqim, bisa menyiksa kalau Tuhan itu. Jadi takutan
Allah itu jurai kasih sayang, maha lembut, luar biasa kasih sayang Allah. Tapi di balik kasih sayang Allah ada siksanya, ada murkanya. Ya orang wah ini ambil nang rahimnya aja. Allah tujuannya maha murah makanya yang juga maha pengampun dan wah dosa-dosa diperbuatnya, gawiannya sekehendaknya. Kenapa? Inya hanya mengambil satu sisi bahwa Allah itu maha penyayang. Kan diingat Tuhan bersifat juga bisa menyiksa, bisa murka, bisa sarik. Pian no kayak juga bisa lah sarik lah. Kalau bisa sarik lain manusia. Jadi manusia itu ada dua sifat, bisa sarik, bisa sayang. Cuma bisa nang sayangnya tak kenal, penyarikannya sedikit. Atau penyarikannya nang tak banyak, kasih nang sayangnya sedikit. Jadi itu pasti manusia itu ada dua sifat itu. Si itu juga penyayang benar aja. Menangkap itu kata-katanya si itu penyayang, cuma kadang dia penyarikan, kadang dia lalu, nah itu salah. Karena manusia ini pasti ada sariknya. Sayang terus tak salah juga. Anak berbuat macam-macam, karena ditegur, nah salah itu orangnya. Berita orang sayang orang anak, tapi sayang orang anak itu apabila ini nyata salah ditegur. Kenapa jadi sayang ditegur? Karena menyelamatkan inya. Tapi ditegur itu ya disariki, artinya sambil disariki, menabur pada saat disariki mungkin kalau mau masih, artinya bilur menyariki anak itu bujur artinya. Wakilah lemah iblis, dan dikatakan manakala telah nampak oleh iblis nampak. Tafaqah Jibril wa Mikail yabkiyani, senantiasa terus-menerus Jibril dan Mikail itu menangis. Nah, ketika Allah menampakkan iblis, Jibril menangis terus, Mikail menangis terus. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka Allah berwahyu kepada keduanya, ma lakuma tabkiya kullu hadzal buka. Apa yang menyebabkan engkau berdua menangis akan tangisan yang bersangatan? Kenapa jadi engkau menangis berbunyi ya Tuhan? Faqala ya Rabbi ma na'malu mafraka. Lalu mereka berdua menjawab, wahai Tuhan kami tiada merasa aman dari murka engkau, dari tipu daya engkau. Nah itu Mikail lawan Jibril. Ujar Mikail, kami ini jadi menangis karena kami kadang merasa aman dari murka engkau, karena kami kadang merasa aman daripada tipu daya engkau. Kami jadi sadar di malaikat, kami ini orang baik yang ciptakan, dan kami ini sudah Dia nyatakan masuk surga. Tapi kami tetap kadang merasa aman. Kenapa? Dia bisa sarik. Kalau kuai Dia bisa sarik. Nah itu nang mereka takut akan benar. Lalu berhati-hati untuk menjalankan perintah Allah tadi. Nah orang yang celaka yaitu orang yang merasa aman. Lalu ini aku ucap, seorang aman sudah deh, ada bertahan, ada selamat. Lalu hidupnya bebarang haji lagi karena sudah merasa aman. Nah ini orang-orang yang celaka, orang yang sudah merasakan ini itu aman daripada murka Allah, daripada tipu daya Allah. Jadi selama kita hidup di dunia, maka rasa takut itu ada, rasa khawatir itu ada. Apabila hilang rasa takut, merasa aman, nah itulah orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka itu tak ada merasa takut lagi, merasa aman betulnya, merasa selamat, merasa ada apa-apa di akhirat itu ada apa-apa, mati selesai, jadi tenang selesai. Nah itu orang-orang yang celaka, orang-orang yang kafir seperti itu. Contohnya sama dengan para sahabat, orang-orang yang dijamin 10 orang sahabat Nabi yang masuk surga, dijamin Nabi masuk surga. Lalu nangaran dijamin ini pun kita kalau mau nangaran dijamin ini bahaya, sudah sekarang kayak lagi apa sudah dijamin juga. Jadi beribadah bukan usah lagi iman.
Kayak apa lagi hidup sudah dijamin juga. Nah, ada para sahabat ini nang 10 tadi nang dijamin masuk surga nang disabet Nabi khusus, nang lainnya ini banyak yang lah. Nabi ikam ahli surga, ikam ahli surga. Cuma kadang nang khusus benar kayak 10 itu. Hanya ketemuan Nabi ini ahli surga kayak aja Nabi ada nang 10 ini dasar istilah sidin menyambut. Di antaranya kan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, hubungannya itu, hubungan Abu Bakar Siddiq itu sudahnya itu. Lalu mereka ini kada tertipu daya dengan jaminan Nabi kita. Kan Nabi kita itu menyambut pasti dari Allah. Kada tertipu daya dari Allah dan dari Nabi kita. Ketika mereka mendengar, mengetahui bahwasanya mereka itu sudah dijamin oleh Allah, malah ibadah mereka itu makin hebat, malah rasa takut mereka itu makin hebat. Nah ini orang yang kada tertipu daya. Orang yang tertipu daya itu ya kayak itu bisa beribadah biasa-biasa aja ibadahnya. Artinya sudah dijaminnya. Allah Ta'ala hakadha kana la ta'man makri. Lalu Allah berfirman, demikianlah engkau berdua tiada aman dari murkaku, daripada tipu dayaku. Nah jadi ya Tuhan, kaitulah ya Tuhan. Ikam ya Tuhan kada akan merasa aman daripada tipu dayaku. Karena kenapa? Karena Tuhan ikam ujar Allah adalah orang-orang yang memang selamat sudah. Lalu mereka merasa aman, kada merasa aman. Wa an Muhammad bin Munqadir, dan daripada Muhammad anak Munqadir, beliau berkata, ujar sidin lamma khuliqatin naru tarat afidatul malaikah min amakanatiha. Manakala diciptakan neraka, terbang jantung-jantung malaikat daripada tempatnya. Allahu Akbar. Ngeri benar gila. Ketika Allah menciptakan neraka, hati-hati malaikat itu terbang, lepas daripada badan. Contohnya badan, malaikat itu kayak bukan badan kayak gitu. Falamma khuliqa banu Adam 'adam, maka manakala diciptakan anak cucu Adam yang Tuhan kita nih, maka kembalilah jantung-jantung malaikat itu pada tempatnya. Hanya berkulik, lalu hati Tuhan malaikat itu kepada tempatnya. Artinya apa? Daripada bersama takutannya malaikat itu sehingga jantung mereka itu terbang daripada diri mereka. Jika di situ mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala rasa takut. Dengan rasa takut itu insya Allah akan berikan petunjuk dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Qala Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ujar Nabi kita, aku akan datang pada hari kiamat kepada pintu-pintu surga. Nah Nabi kita kayaknya pada hari kiamat sidin belum mendatangi pintu-pintu surga. Nah 7 pintunya. Pintu pertama, pintu kedua didatangi Nabi, pintu ketiga sampai pintu yang ke-8. Kan pintu surga itu di-8. Kalau neraka pintunya 7. Lalu aku minta dibukakan. Lalu ujar Nabi, aku minta supaya pintu itu dibukakan. Cakap bahasa kitanya dikatok Nabi, bukai aku di Nabi. Cakap bahasa kitanya. Cakapnya Islami keratuan dikatok sini dulu. Jadi dia orang yang di dalam, siapa di luar. Nah itu. Maka bertanya penjaganya, siapa engkau? Lalu aku menjawab, ujar Nabi kita, Muhammad. Lalu penjaga itu mengatakan, dengan sebab engkau aku diperintahkan bahwa tiada aku bukakan bagi seorang pun sebelum engkau. Lalu ujar penjaga surga, aku diperintahkan oleh Allah, tidak akan aku
membukakan pintu surga ini sebelum datang engkau berdahulu. Cara bahasa kita ya. Karena Nabi kita ini orang yang paling mulia, lalu diistimewakan oleh Allah. Pintu surga tidak akan dibuka terkecuali Rasulullah berdahulu datang dan minta bukakan. Jadi Nabi kita minta bukakan. Nah masuknya kayaknya siapa? Hubungan umat Nabi kita. Nabi kita itu luar biasa baikannya. Sidin yang minta bukakan dulu. Kemudian renungkanlah sekarang tentang kamar-kamar surga. Nah sekarang di sini kita berpikir dulu kayak bagaimana kamar-kamar surga dan perbedaan derajat ketinggian padanya. Ayo pikirkan keadaan derajat-derajat kita kayak di dalam surga itu kayak apa? Ada dalam samanya. Bahwasanya akhirat itu lebih besar derajat dan lebih besar kelebihannya. Di akhirat itu sangat tinggi derajatnya dan sangat besar kelebihannya lawan dibandingkan lawan dunia. Dia masuk surga misalnya, amin. Dan orang masuk surga juga amin ya rabbal alamin. Nah, karena apabila masuk ke dalam surga itu pian berisi tanah dan kaya langit dan bumi ini kenalnya surah mana? Dan bayangkan. Artinya untuk satu orang itu menyamai dunia dengan seluruh isinya besarnya sudah. Hanya satu orang masuk surga. Bahkan lebih daripada itu terkadang tergantung amal ibadahnya. Bahkan manusia yang banyak masuk surga kayak apa? Karena negeri akhirat itu kenal benar, lebih kenal kadada sesamaannya dunia kita ini. Baca kayak apa? Jangan perjalanan lawan kawan aja. Nah di sana itu kendaraannya kayak ada kita di sini. Kita sini sedang mengisi minyak dulu habis. Di sana ada seperti itu. Di sana itu apabila dibuat ke dalam tunggangan tadi ke mana hendak sampai. Aku hari ini jangan berjalan pada Julapakul Haid. Misalnya di surga ini boleh berhilangan kayak di sana. Boleh berhilangan kisah kayak di sana. Jadinya seekor ikan bisi kamar berapa? Aku nyanyi 1000 bisi kamar. Mau ikan untung ikan kan? Aku bisi kamar sepentingannya. Nah kalau di dunia ada banyak juga amal ibadah jadi sepentingannya kamar. Tapi itu gini benar juga kamarnya bilang sepemandang mata memandang juga. Nah itu dalam surga itu kawan yang berhilangan cuma kawan berpisah kayaknya. Ikam surga di mana? Aku Firdaus rumah untungnya ikam meja aku surga yang paling bawah. Kayak pada sana ada kalau dikisahkan tukangnya. Lalu kawan ni kesamanya selai, cakapnya kau boleh pulang ke dunia cuma karena kau lagi. Jadi di akhirat tu kayaknya rame kayaknya tu berhilangan kayak di sana. Jadi jangan kawan saya itu si anu mana? Kada terlihat aku rancak pada semua lihat di surga kada ada. Kasihan dia tercampur ke neraka. Tercampur ke neraka. Kayak itu kayaknya tuh mencari kawan yang misalnya biar isi kawan yang akal benar. Lalu kawan tadi masuk neraka lalu mencari ia misalnya lah. Dan itu kayaknya terjadi karena di akhirat di dalam kitab seperti itu enam kawan dimasuk neraka. Lalu dicari ia seandainya kawan di dalam neraka beribu-ribu tahun, berjuta tahun tergantung dosanya kayaknya. Apabila dosanya habis, hanya kayaknya dimasukkan ke surga, dimandiin di sungai hayat, sungai kehidupan, lalu bersih awaknya bercahaya, hanya dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana di antara manusia tentang taat ibadah zahir dan akhlak batin yang terpuji itu berlebih kurang secara zahir, maka seperti demikian pula tentang sesuatu yang dibalaskan kepada mereka itu berlebih kurang zahirnya. Nah jadi kita ni beribadah kadang samanya Allah, kadang samanya ada yang banyak lagi ibadah berlebih kurang, ada yang sedikit dan ada yang banyak benar. Ada yang baca salawat sehari 10, ada yang 20, 30 macam-macam. Jadi kita berdasarkan manusia nang orang Islam nih kadang semuanya amalan banyaknya. Jadi balasan Tuhan kayaknya di sana ada juga yang sama. Dia masuk surga misalnya surga yang pertama.
Nah, surga yang pertama itu misalnya anggaplah surga Firdaus misalnya. Nah, di dalam surga Firdaus itu misalnya ini masuk dalam surga Firdaus, Seiko masuk juga dalam surga Firdaus. Kalau bang dalam surga Firdaus itu sama pangkatnya kada. Jadi dalam surga Firdaus itu bertingkat-tingkat pulang. Lain-lain pulang tingkatnya. Surga Darul Qawar misalnya, atau Darussalam, atau Jannatul Ma'wa, marang surganya. Nah, itu semuanya itu walaupun tempatnya sama masuk tapi lain pangkat-pangkatnya kayaknya di dalam surga. Tergantung amalan kita di dalam dunia ini. Siapa yang banyak amal ibadah, maka dialah yang paling sukih kayaknya di negeri akhirat. Jikalau engkau mencari derajat yang tertinggi, maka bersungguh-sungguhlah bahwa tiada didahului engkau oleh seorang dengan taat kepada Allah. Jadi ujar Imam Ghazali, mun hendak pangkat tinggi kena di dalam surga, ayo berlomba-lomba, bersungguh-sungguh, jangan sampai didahului kawan. Napa ujar tukang lelang dulu? Wastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Taruh harga, itu orang lelang. Berlomba-lomba artinya ayo belarang-larangan harga wadah ini. Orang sepaham nih, Wastabiqul khairat ujar siapa? Ujar tukang bilang, lu aja sih kamu 1 juta, nang saya kamu pulang 1.050.000 rupiah, saya kamu. Ada nang di Punjo enak 5 juta aja, dan lu aja tukang bilang taburirin semua. Apabila sampai 10 juta aja tukang bilang karena aku turun di lanjang itu. Kata kayak tukang bilang. Artinya apabila akun nih 10 juta karena tukang lelangnya nang unjuk wadahnya. Takkan nang tukang angkat wadah ini bunga suramnya. Nah, jadi tukang lelangnya siapa nang sampai 10 juta karena anu nang tukang angkat wadah ini matar wadahnya lawan orang nang menyahut tadi. Lalu itu ada namanya 10 juta aja. Paksa turun ke bawah matar wadah. Nah, itu namanya berlomba-lomba. Artinya cara bahasa kitanya nih, caranya kawan misalnya rajin puasa. Lalu nya kada hendaknya apa harus rajin juga puasa. Kawan misalnya rajin untuk ilmu, kalau kawannya harus kada mau tertinggal untuk ilmu juga. Nah, itu namanya berlomba-lomba. Jangan sampai kalah dapat kawan. Aku jadinya melihat kawan bina tujuh bersedekah, tujuh juga bersedekah. Nah, cuma bersedekah ini jangan salah paham. Arti bersedekah itu dia bersyukur semampu kita. Semampu kita ini jangan dihabiskan semampu kita. Misalnya orang itu dapat duit 1 juta, lalu ini misalnya bersedekah 100. Nah, itu pas aja itu. Karena misalnya bulan kaina ada pulang untuk kunjungan 1 juta, 100 pulangnya bersedekah. Ini itu termasuk orang pemurah juga sudah, termasuk orang pemurah. Ada orang 100 aja berikan sehari, lalunya bersedekah 1.000 atau 10.000, wajar aja itu juga. Jadi tergantung kemampuannya masing-masing. Engkau telah diperintahkan Allah dengan saling berdahulu-dahuluan dan berlomba-lombaan padanya. Firman Allah, berlomba-lombalah, berdahulu-dahuluanlah kepada keampunan Tuhan. Ada Tuhan menyuruh. Dan lagi firman Allah Ta'ala, dan pada yang demikian itu maka hendaklah berlomba-lomba orang-orang yang menghendaki berlomba-lomba. Bagi orang yang hendak berlomba-lomba nang hendak mencapai surga yang tinggi. Kada hendak tu ya terserah aja Bang. Aku hidup di dunia ini asal masuk surga aja ya sudah. Ada manusia itu aku punya kan tapi sulit hidup di dunia ini asal masuk surga aja. Aku ini aku ada masuk neraka
berang hajenya apa naik hajenya ada juga yang tekan-tekan kayak itu nang berisi kehendak nang kayak itu jarang ada tekan-tekan aku jadinya kawan di hatinya kawan misalnya emaknya misalnya bisa anak puni juga emaknya jadinya rajin menjadi menghendak kuring tuhnya kada sejam dulu kada menjadi kada habis menjadi lu nang si anak ni mendengar aku jadinya harus setengah 2 jam menjadi kuring ini ada anak nang kayak itu nya ada kalah lawan kawan untuk masalah yang kayak itu untuk ilmu kayak itu kan ada kalah apabila kawan ranking 1 dicarinya jalan supaya kau ranking 1 kawan rajin misalnya rajin juga nya kawan tahajud tiap malam tahajud juga nya tiap malam minta lawan Tuhan supaya ranking 1 juga jarang ada anak-anak yang tenang diisi himmah seperti itu artinya jangan sampai kalah dapat kawan tadi tapi masalah kebaikan bukan masalah raja merusak kawan-kawan tuh ayat kisah itu ada lebih yang mengherankan ujar Imam Ghazali dikit lagi yang mengherankan adalah jikalau tampil atas engkau kawan-kawan engkau atau tetangga engkau dengan kelebihan sedirham dengan kelebihan duit atau dengan ketinggian rumah niscaya beratlah yang demikian itu atas hati engkau sempitlah dada engkau dan keruhlah kehidupan engkau dengan sebab kedengkian engkau. Nah ini ujar Imam Ghazali yang mengherankan. Semestinya ujar Sirin apabila orang berbuat baik itu nang kita dengki. Artinya supaya kita kayak itu juga bukan merusak lah menghiri gitu lah. Itu nang boleh menghiri kawan nang boleh di dalam kebaikan. Kawan berbuat baik seorang hendak juga berbuat baik. Nang heran itu ujar Sirin. Dan kita itu melihat kawan itu berujung tak lebih pada kita caranya berdagang tak banyak pulihan benih pada kita itu heran orang seperti itu ujar Sidin apabila kawan didapat benih 100 balik kita 50 balik aja lalu sedih lalu dengki nah itu sebenarnya nang heran nang aneh semestinya jangan kayak itu aja sedih atau orang itu misalnya berjualan sehingga orang ini banyak hubungannya seorang kada banyak tampil kawan lebih hebat lebih bagus sehingga seorang ini kalah nah itu dia sedih mengherankan dan itu sangat dilarang di dalam agama kawan motor pingsan itu mana sudah pingsan mana sedih hati aturannya kawan motor itu senang aja juga rezekinya sudah bagus aja kita bagi orang namanya dari kawan motor kendaraan hanya alhamdulillah ini secara rezekinya biar kaya apa juga tetap kaya pun inya juga kata kau diambil apabila rezeki kita biar kaya apa juga tetap rezeki kita apabila kadar rezeki kita habis dimakan kucing kadar rezeki kita nasi itu anak manyuap sudah itu anak manyuap sudah sekalinya kucing berkelahi tambur nasi ditanam ada salah tasawuf lagi kucing pulang menduduki di atas nasi kada makan lagi nasinya sudah dasar kadar rezeki kita tak kawan jadi bagi orang-orang yang menyadari maka dia itu tidak akan bersifat dengki tadi. Mudah-mudahan kita bertahan diberikan Allah Ta'ala taufik dan hidayah sehingga kita tergolong orang-orang yang selamat dan masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma shalli